Halo kawan, kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Dalam pertemuan ini, saya akan membuka dengan sebuah pernyataan dalam bahasa Latin, yaitu mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dari sini sebenarnya secara tidak langsung statement ini menunjukkan bahwa hakikinya kesehatan jiwa yang baik itu berhubungan erat dengan kesehatan jasad kita sendiri. Jika kita mau melihatnya dari sudut pandang kimiawi, bahwa sebenarnya kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang pH ya, yaitu yang disebut dengan potential hydrogen, hanya ada dua kondisi, yaitu yang disebut dengan alkalinity, di mana pH tubuh ada pada posisi di atas 7, 8, idealnya 8 sampai 9. Kemudian ada juga posisi pH yang di bawah 7 yang biasa disebut sebagai acidity. Jika kita memahami ini, akhirnya kita mengerti bahwa alkalinity adalah kondisi kehidupan itu sendiri. Bahwa semakin alkaline berarti objek itu akan semakin hidup. Makanya digambarkan air-air yang berbasis alkali adalah air-air yang memiliki kehidupan, kapasitas kehidupan yang cukup besar karena kandungan hidrogen yang memang cukup tinggi. Sementara jika kita ngomong dari sudut pandang acidity, berarti kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya tidak berhubungan dengan zat-zat yang berhubungan dengan kematian itu sendiri. Artinya kalau kita ngomong tentang acidity, otomatis kita bicara tentang bakteri, kita bicara tentang virus yang notabene adalah merupakan environment tempat mereka bisa bertumbuh kembang. Oleh karena itu adalah penting sekali bagi kita untuk selalu menjaga kondisi pH tubuh kita. Dan sayangnya manusia modern pada saat ini sangat-sangat tidak wise pada diri mereka sendiri terkait dengan apa yang mereka makan. Sekarang kita coba lihat itu dari sudut pandang yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Bayangkan di dalam 4 sehat 5 sempurna adalah guidance tentang bagaimana sih apa yang harusnya kita butuhkan untuk kita makan dan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Tapi yang tidak pernah dipahami oleh banyak orang adalah bahwa ternyata kalau kita melihatnya dari masing-masing jenis makan itu sendiri, mereka semua belum tentu memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan kita. Contoh, ketika kita bicara tentang nasi misalnya, nasi adalah karbo. Tapi pada saat dia masuk ke dalam perut kita dan kemudian bertemu dengan asam lambung, dia akan berubah, dia akan bertransformasi menjadi glukosa. Pertanyaannya, siapa sih yang membutuhkan glukosa? Jasad kita yang membutuhkan glukosa adalah otak kita. Tapi jumlah yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu banyak. Namun karena gluko ini sudah kadung terakumulasi dalam tubuh kita, terutama kalau bagi orang-orang Indonesia yang notabene bahwa kalau belum makan nasi, mereka bilang belum makan. Dan apabila mereka memakan nasi ini dalam kapasitas atau jumlah yang melebihi daripada yang dibutuhkan, otomatis tubuh ini tidak akan membuangnya. Tubuh kita akan menyimpannya ke dalam jaringan lemak. Karena ibaratnya kalau orang Jawa bilang, eman, jangan dibuang, kita simpan aja. Nah justru ini jadi problem. Karena semakin lama gluko ini terperangkap di dalam jaringan lemak kita, semakin dia akan semakin asid. Nah karena asid, sementara kelangsungan hidup ini adalah pH-nya adalah alkali, otomatis tubuh kita harus melakukan semua yang adjustment yang diperlukan hanya untuk memaintain agar acidity ini tidak akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kalau sampai acidity ini lebih dominan, justru malah membuat kita akhirnya lebih susceptible untuk sakit. Dan proses sakit itu sebenarnya adalah proses dari tubuh kita sendiri untuk melakukan adjustment. Jadi sakitnya bukan sesuatu yang kayak musibah atau sesuatu yang sifatnya seperti kayak moro-moro atau tiba-tiba muncul. Sakit itu adalah mekanisme tubuh kita sendiri dalam rangka untuk melakukan adjustment gitu. Ini kita baru ngomong dari sudut pandang nasi. Belum lagi kalau kita nanti bicara tentang daging.
Daging ini punya karakteristik bahwa ketika kita makan, otomatis dia akan menciptakan acidity di dalam perut kita, di dalam jasad kita. Nah, karena acidity dari daging ini yang sangat tinggi sekali atau rendah ya dalam sudut pandang pH, akhirnya dia malah menarik air sehingga secara tidak kita sadari kita mengalami yang namanya dehidrasi. Apakah dehidrasi ini maksudnya hanya cukup dengan minum air putih untuk kemudian selesai, kemudian kita sudah tidak merasa dehidrasi? Nah, yang kebanyakan orang tidak paham adalah dehidrasi ini terjadi dalam struktur yang lebih jauh lagi, struktur yang terjadi pada sel kita, pada otot kita, yang mana air yang kita minum tidak serta-merta bisa menuju ke sana, karena semuanya hanya masuk ke dalam perut, kemudian disirkulit ke ginjal, disirkulit ke dalam usus, tapi tidak menjamin bahwa air yang kita minum itu akan masuk ke semua pori-pori, ke semua urat-urat kecil yang ada dalam tubuh kita. Sehingga justru akhirnya mengakibatkan kadang-kadang ada orang yang kecetit, kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba merasa kayak badan saya kok nggak enak. Ya itu semua terjadi karena hilangnya air dari semua arteri tubuh mereka, sehingga darah mereka menjadi sangat-sangat kental, dan sehingga akhirnya membuat mereka susceptible, gampang sekali mengalami kecelakaan kecil karena kecetit, atau kemudian karena ginjal mereka tiba-tiba terasa sakit, yang mana memang membutuhkan teknik tertentu untuk bisa melakukan rehidrasi yang benar agar air ini bisa masuk secara paripurna dan sempurna ke dalam semua jaringan tubuh kita. Belum lagi kalau kita bicara tentang susu misalnya. Memang 4 sehat 5 sempurna baik, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Bukan kita lakukan semua dalam sekali makan, semuanya harus kita masukkan dalam tubuh kita. Seperti tadi kembali ke masalah susu. Susu yang baik adalah susu yang benar-benar berasal dari sapi itu sendiri langsung, tanpa melalui proses pasteurisasi. Karena di luar negeri sana dikatakan bahwa proses pasteurisasi justru malah menghilangkan elemen-elemen penting, mineral-mineral penting yang ada di dalam susu sapi itu sendiri. Akhirnya mereka semua itu nggak menjadi sebuah kemanfaatan buat kita, malah justru menjadi sumber penyakit yang tidak bermanfaat buat kita, yang malah membuat pH tubuh kita justru mengalami kemunduran dan penurunan. Seperti itu. So, marilah kita bijak dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jika kita mampu berpuasa, that's lebih better. Walaupun mungkin tidak harus dilakukan secara konsisten atau secara mengikuti aturan, tapi at least kita harus melakukan itu agar tubuh kita ini punya kesempatan untuk melakukan regenerasi lagi, untuk bisa melakukan reparasi. Ingat pepatah leluhur kita zaman dulu, mulutmu harimaumu dan perutmu adalah kuburanmu. Jadi marilah kita jaga jasad kita ini. Dengan memiliki jasad yang kuat, memiliki jasad yang sehat, secara otomatis jiwa kita akan sehat. Dan semakin jiwa kita sehat, berarti mental health kita juga akan selalu terjaga. Dan kita akan selalu terjaga untuk selalu memaintain positive thinking dalam hidup kita, positive emotion dalam diri kita. Dan otomatis apapun masalah yang kita hadapi, kita pasti bisa menyelesaikannya. Demikian pertemuan diskursus kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.